Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putra. Di sini saya ingin mereview tugas praktikum yaitu membuat rumus dari bangun ruang atau bangun 3D pakai menggunakan bahasa Java berbasis teks. Nah, ini pertama saya membahas tentang balok. Kita mencari luas dan volume balok. Nah, di sini saya ngasih nama prioritasnya itu luas balok. Datanya ada panjang, lebar, tinggi, ini luas yang mau kita cari, dan volume yang mau kita cari juga. Nah, tipe data saya kasih global. Nah, selanjutnya ada fungsi input data. Nah, fungsi input data ini, nah di sini membuat objek yang bernama buffered rider. Selanjutnya, ketika kita run, maka nanti sistem akan keluar sistem operandnya yang menyuruh kita untuk memasukkan nilai panjang atau P. Ini sama juga lebar, sama juga nilai tinggi. Nah, selanjutnya kita harus juga memasukkan rumus luas. Nah, ini rumus luasnya nih, menghitung luas. Ada pi kali L, pi kali T, L kali T, baru kali 2. Nah, sedangkan rumus volume, dia hanya pi kali L kali T. Nah, ketika nilai sudah kita isi di sistem operating yang pertama, nanti dia akan menampilkan di ketika sudah kita isi di atas, sudah selesai kita ngisi, dia akan menampilkan seperti ini. Nanti ini keluar nih, perhitungan, luas permukaan blok. Dia luas permukaan blok sama dengan, nah dia ngambil dari L, dari L ini. Kalau volume, dia ngambil dari sini. Nah, ini objeknya, objek membuat objek luas balok. Nah, coba kita jalankan apakah ada masalah atau berhasil. Nah, berhasil. Nah, kita disuruh angka 4, panjang lebarnya 2, tingginya 8. Nah, beginilah hasilnya nih. Luas permukaannya 12, volume baloknya 64. Selanjutnya, saya membahas luas bola. Di sini saya kasih nama publikasinya luas bola, datanya ada R, 7 jari, L ini luas permukaan. Nah, ini sama seperti tadi, fungsi untuk menginput data, objeknya buffered rider, membuat objek buffered rider yang namanya. Nah, ini sama seperti tadi, ketika kita run nanti sistem akan menampilkan untuk kita memasukkan jari-jari bola. Nah, ini rumusnya, L sama dengan 4 kali Pi kali R kali R. Nah, nanti setelah kita isi data sini, dia akan eksekusi dengan rumus ini, lalu dia akan menam, lalu setelah dieksekusi dengan rumus ini, maka dia akan ditampilkan. Nah, ini objeknya, membuat objek luas bola. Selanjutnya volume bola. Di sini saya kasih nama volume bola, sama seperti tadi, double R, double P, itu jari-jari, P ini volume. Ya, sama juga, ini fungsi untuk menginput data, ini juga ini membuat objek yang bernama buffer rider. Ini juga ketika kita run, kalau berhasil tidak ada error, maka ini akan muncul. Kita disuruh memasukkan nilai jari-jari. Nah, setelah kita mengisi nilai jari-jari, nanti nilai tersebut akan dieksekusi dengan rumus ini. Baru baru setelah itu dia akan ditampilkan menggunakan sistem sistem output.
Nah, yang terakhir ini dia objeknya. Membuat objek volume bola. Selanjutnya saya membahas kerucut. Di sini saya ngasih nama luas kerucut. Datanya ada double S, double L, R ini jari, S ini jari, garis lukis, L ini luas permukaan. Nah, input. Nah, ini sama nih fungsinya nih. Ini fungsi untuk input data. Nah, dia membuat objek buffered header. Ini juga nih, ketika kita run, akan muncul, nanti kita disuruh masukkan nilai jari, masukkan panjang garis, masukkan panjang garis, masukkan panjang lah ini panjang nih. Masukkan panjang, mengkerucut. Setelah itu, barulah dieksekusi dengan rumus ini. Pi kali R, baru Pi kali R ditambah S, baru dikali R, baru dapat hasilnya. Nah, baru nanti dia akan ditampilkan di sistem print, sistem outprint yang akan menampilkan hasilnya nanti. Nah, ini objeknya. Dia membuat objek luas kerucut. Selanjutnya, volume kerucut. Masih sama, nama kerucutnya saya buat volume kerucut, datanya ada R, T, sama V. Ada jaring, T ini tinggi, V ini volume. Nah, ini juga ini fungsi untuk menginput data. Membuat di sini juga ini membuat objek buffered header. Nah, ini juga ketika kita run, kita nanti akan disuruhkan masuk nilai jari, masukkan tinggi kerucut. Setelah itu nanti dia bakal dieksekusi di sini dengan rumus ini, baru dia akan ditampilkan. Nah, ini objek dari volume kerucut. Saya ngasih dia membuat objek volume kerucut. Selanjutnya luas kubus. Nah, di luas kubus ini, nah, di sini saya kasih nama kelas luas kubus. Datanya ada S, ada L. S ini sisi, L ini luas. Nah, di sini fungsi untuk menginput data. Jadi nanti dia membuat objek yang nama buffered header. Nah, ketika ketika S ini kita input, nanti sistem akan mengeluarkan masukkan panjang sisi kubus. Nah, ketika kita input, ketika sudah S kita input, nilai sisi sudah kita input, maka nanti dia akan dieksekusi dengan rumus ini. Nah, setelah dieksekusi, barulah dapat hasil dari luasnya berapa, baru nanti ditampilkan oleh sistem outprint. Nah, ini objek. Nah, di sini membuat objek dengan nama luas kubus. Selanjutnya volume kubus. Nama cuma beda nama aja di sini sama rumus. Nah, di sini saya membuat aplikasinya volume kubus, datanya ada S dan ada V. S ini sisi, V ini volume. Nah, di sini juga masih sama, ada fungsi input data, jadi membuat objek. Nah, di sini dia akan ketika di run dia akan menampilkan ini yaitu masukkan banyak sisi kubus. Setelah itu, setelah kita masukkan, baru nanti dia dieksekusi dengan rumus ini atau ya bisa dibilang orang S kali S kali S kali S lah. Setelah itu, dia akan ditampilkan oleh sistem outprint ini. Nah, inilah dia akan membuat objek dengan nama volume kubus. Nah, terakhir ada tabung. Di sini saya mau membuat public class luas tabung. Luas tabung dengan ada data R itu jari, T itu tinggi, L luas permukaan. Nah, ini sama juga nih public ini fungsi untuk input data. Nah, ketika kita run nanti akan keluar tulisan seperti ini ketika kalau berhasil lah. Kalau error nggak bakal kayak ini, pasti merah dia. Nah, setelah kita masukkan nilai R berapa, T berapa, baru nanti dieksekusi di rumus ini. Nah, baru tahulah kita nanti hasil dari luas tabung tersebut. Nah, setelah dieksekusi baru ditampilkan dengan menggunakan koordinat sistem outprint luas permukaan tabung dengan R sama dengan. Nah, ini di sini dia membuat objek baru itu luas tabung. Nah, di terakhir ada kolom tabung.
Di sini saya kasih nama luas tabung. Oh ya, sorry. Oh, ini masih luas ya. Sorry, sorry, sorry. Ini masih luas. Nah, ini volume tabung. Nah, di sini saya kasih nama public class volume tabung. Data-datanya ada R, T, dan V. R ini jari, T ini tinggi, V ini volume. Nah, tidak lupa di sini ada fungsi untuk input data. Nah, di sini juga ada untuk membuat objek baru yaitu dengan nama buffer rider. Jika kita run, sistem akan untuk menampilkan masukan jari alas tabung R. Nah, setelah kita masukkan nilai R dan nilai T, nanti dieksekusi di sini dan keluarlah hasilnya oleh sistem outprint ini akan mengeluarkan hasilnya atau mengeluarkan tampilan hasilnya. Nah, di sini kita kita di sini membuat objek yaitu dengan nama volume tabung. Oh ya tadi. Ya, coba kita run satu-satu apakah berfungsi. Yang 11 balok, dua, tiga, tab, dua. Oke, yang balok berfungsi. Selanjutnya volume bola coba. Volume bola dua. Nah, volume bola juga berfungsi untuk mencari volume. Selanjutnya luas bola. Luas bola juga tidak ada error, ini bisa masukkan nilai. Nah, berfungsi, luas bola berfungsi. Selanjutnya luas kerucut. Luas kerucut juga berfungsi, bisa masukkan nilai. Nah, luas kerucut bisa. Selanjutnya luas kubus. Luas kubus juga bisa. Tidak ada error. Fungsi dengan baik. Selanjutnya luas tabung. Nah, luas tabung juga aman. Berfungsi dengan baik dan luas tabung berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita coba cari kolom kerucut. Kolom kerucut juga aman. Kita isi hasil itu volume kubus. Volume kubus juga oke. Aman, sistem berjalan dengan lancar. Tidak ada error. Selanjutnya terakhir kolom tabung. Oke, kolom tabung berhasil, kolom tabung juga berhasil. Nah, sekianlah reviewan singkat dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.